Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah fenomenal Sunan Gunung Jati. Salah satunya, hilangkan bala tentara Pangeran Kuningan. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh besar di Indonesia yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa bagian barat. Berbagai misteri kesaktian Sunan Gunung Jati menyeruak di kalangan para pengikutnya. Salah satu karomah beliau diantaranya diceritakan dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon. Ada beberapa karomah Sunan Gunung Jati selama hidupnya yang juga fenomenal. Apa saja? Berikut video 3 peristiwa fenomenal beliau semasa hidupnya. Hilangkan bala tentara Pangeran Kuningan. Dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon dikisahkan bahwa suatu saat Syarif Hidayatullah bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara mengislamkan raja-raja Pasundan. Pangeran Kuningan menjawab bahwa dirinya dapat mendatangkan bala tentara dengan cara mengumpulkan kerikil dan jamur merang yang ditetesi dengan jimat cepu tirta bala. Usai ditetesi, tiba-tiba muncul bala tentara hingga memenuhi alun-alun Cirebon. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan warga Cirebon sehingga Syarif Hidayatullah membacakan doa tolak bala. Tatkala usai ia berdoa, maka bala tentara Pangeran Kuningan itu seketika hilang. Tebakan dalam perut Putri Ong Tien. Sunan Gunung Jati pernah pergi ke Cina guna menyebarkan Islam di wilayah yang bernama Nanking, 1479, sambil membuka pengobatan ala tabib. Setiap yang datang berobat diajarinya berwudu dan diajak salat. Konon, banyak rakyat yang berhasil disembuhkannya sehingga namanya kian terkenal hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Kaisar Honggi lalu mengundang Syarif ke istana untuk diuji kemampuannya dan meminta agar putrinya Lai Ong Tien seolah-olah hamil dengan meletakkan baskom di perutnya. Lalu dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati lalu disuruh menebak siapa yang sedang hamil. Tak ragu beliau menunjuk Ong Tien. Jelas saja sang kaisar tertawa terkekeh dan mencemoohnya. Sang kaisar kemudian mengusirnya pulang ke Cirebon. Namun tiba-tiba, diketahui ternyata Ong Tien memang tengah hamil sedangkan kandungan saudarinya justru lenyap. Kaisar pun meminta maaf dan memohon agar Ong Tien dinikahi. Sang putri yang jatuh cinta lalu meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati. Kaisar pun mengizinkannya dan meminta para pengawalnya mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi Ong Tien. Sayang, Ong Tien meninggal pada usia yang masih sangat muda, 23 tahun dan dimakamkan di dekat makam Sunan Gunung Jati. Bertemu Nabi Muhammad. Dikisahkan dari channel YouTube Kisah Para Wali, Sunan Gunung Jati pernah bertemu dengan Nabi Muhammad atas petunjuk seekor naga. Kala itu ia yang merupakan putra Raja Mesir sedang sendirian di gedung perpustakaan fokus membaca kitab Usul Kalam. Melalui bacaannya, ia termotivasi ingin berguru kepada Nabi Muhammad walaupun sejatinya beliau sudah paham bahwa Rasulullah sudah wafat. Namun, kenyataan itu tak membuat Sunan Gunung Jati menyurutkan tekadnya. Lantas Sunan Gunung Jati meminta izin kepada ibunya. Namun, ibunya menasehatinya untuk mencari ulama lain. Sunan Gunung Jati tetap memaksa dan pamit untuk berangkat pada 5 Jumadil awal 1466. Sang ibu hanya bisa menangis dan pasrah karena ditinggal putra kesayangannya. Di sebuah hutan, seekor naga besar menghadang perjalanan Sunan Gunung Jati dan bertanya, "Siapa kamu dan mau kemana?" Ia lalu menjawab bahwa dirinya sedang mencari Rasulullah. Sang naga mengatakan bahwa jika ingin bertemu Nabi, maka berjalanlah ke arah barat menuju Pulau Majeti. Sunan Gunung Jati lalu mengikuti arahan naga dan berhasil bertemu Nabi Muhammad pada 28 Rajab 1446 Masehi. Dalam perjumpaan itu, Nabi Muhammad menasehati Sunan Gunung Jati agar mematuhi perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Ia pun lalu berterima kasih atas nasihat dan pemberian dari insan kamil. Demikianlah beberapa kisah dan karomah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Terima kasih telah menonton video kami.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.